Suamiku masuk membawa selingkuhannya dan anak mereka yang berusia 4 tahun. Dia menunjuk ke arahku dan berkata pada anak itu, "Kenalkan, ini pembantu barumu, dia yang akan mengurusmu sekarang." Selingkuhannya tertawa, mengira aku tak berdaya, tapi mereka tidak tahu bahwa pembalasan dendamku yang sesungguhnya sudah menanti. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di kawasan Bintaro malam itu bukan sekadar air yang jatuh dari langit, melainkan seperti tumpahan amarah alam yang tak terbendung. Kilat menyambar berkali-kali, menerangi ruang tamu rumah mewah yang seharusnya terasa hangat ini, namun kini terasa begitu dingin dan mencekam. Aku berdiri di balik tirai jendela yang sedikit tersibak, menatap nanar ke arah gerbang hitam yang menjulang tinggi di depan sana. Jam dinding kayu antik berdetak monoton, jarum pendeknya sudah melewati angka 9. Seharusnya, suamiku, Bram, sudah pulang sejak 2 jam yang lalu. Pesan singkat yang kukirimkan hanya berakhir dengan 2 centang abu-abu, tanpa balasan, tanpa kabar. Suara deru mesin mobil yang sangat kuhafal akhirnya terdengar, membelah suara gemuruh hujan. Sorot lampu LED yang tajam menembus kaca jendela, menyilaukan mataku sejenak. Itu mobil SUV hitam milik Bram, mobil yang cicilannya lunas berkat pencairan deposito warisan almarhum ayahku tahun lalu. Hatiku berdesir, ada perasaan tidak enak yang mendadak mencengkeram ulu hati. Biasanya, Bram akan mengirim pesan jika sudah dekat rumah agar aku bisa membukakan pintu garasi, tapi kali ini dia langsung menerobos masuk, membiarkan mobilnya terguyur hujan di halaman depan tanpa berniat memasukkannya ke garasi. Aku bergegas mengambil handuk bersih yang sudah kusiapkan di meja konsol dekat pintu masuk. Naluri seorang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan, membuatku ingin memastikan dia kering dan hangat begitu melangkah masuk. Namun, saat tangan kananku memutar gagang pintu utama yang berat itu, pemandangan di hadapanku membuat darahku seolah berhenti mengalir. Bram tidak sendirian. Dia berlari kecil menembus hujan, tidak melindungi kepalanya sendiri, melainkan memegang payung besar untuk melindungi seorang wanita yang berjalan di sampingnya. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang tampak terlalu tipis untuk cuaca sedang seburuk ini, dengan sepatu hak tinggi yang membuatnya kesulitan melangkah di atas paving block yang basah. Dan yang membuat duniaku runtuh seketika adalah sosok kecil yang digandeng oleh wanita itu. Seorang anak laki-laki, mungkin berusia sekitar 4 tahun, yang berjalan terseok-seok dengan wajah bingung dan ketakutan. Mereka menerobos masuk ke teras. Aku mematung di ambang pintu, handuk putih di tanganku gemetar. Bau parfum wanita itu, aroma mawar yang terlalu menyengat bercampur dengan bau hujan, langsung menusuk hidungku, mengalahkan aroma pewangi ruangan lavender yang biasa kupasang. "Minggir," ucap Bram dingin, bahkan tanpa menatap mataku. Dia mendorong bahuku pelan agar aku menyingkir dari ambang pintu. Aku terhuyung sedikit ke belakang, menabrak dinding. "Mas, siapa mereka?" tanyaku dengan suara yang tercekat. Tenggorokanku terasa kering, seolah ada pasir yang menyumbat di sana. Wanita itu masuk dengan langkah percaya diri, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Dia mengibaskan rambutnya yang sedikit basah, lalu menatap sekeliling ruang tamu kami, ruang tamu yang kudesain sendiri dengan jerih payahku, dengan tatapan menilai yang merendahkan. "Duh, Mas, lantainya licin banget sih. Sepatu mahalku jadi kotor nih kena cipratan air dari luar," keluh wanita itu dengan nada manja yang dibuat-buat. Dia sama sekali tidak mempedulikan kehadiranku. Bram segera berlutut, bukan untuk menyapaku, tapi untuk memeriksa sepatu wanita itu. "Maaf ya, sayang. Nanti biar dibersihkan." Kata "sayang" itu meluncur begitu saja dari mulut Bram, menghantam dadaku lebih keras daripada petir yang menyambar di luar sana. Lututku terasa lemas. Aku mencengkeram handuk di tanganku semakin erat, mencoba mencari pegangan pada realitas yang kini terasa seperti mimpi buruk. "Mas Bram," panggilku lagi, kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas, meski getaran di suaraku tak bisa disembunyikan. "Aku butuh penjelasan. Siapa wanita ini? Dan siapa anak kecil ini?" Bram akhirnya berdiri, menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dulu, mata itu menatapku dengan penuh cinta, atau setidaknya rasa hormat. Tapi kini,
Yang ada hanya tatapan kosong, dingin, dan penuh keangkuhan. Dia menarik napas panjang, lalu menghela napas kasar seolah keberadaanku di sana hanyalah sebuah gangguan kecil. Dia menoleh pada anak laki-laki yang kini bersembunyi di balik kaki jenjang wanita itu. Bram menarik tangan anak itu lembut, lalu membawanya maju selangkah, tepat di hadapanku. "Dito, lihat sini," kata Bram pada anak itu. Suaranya berubah lembut, nada yang sudah lama tidak ia gunakan saat bicara padaku. "Kamu lihat perempuan ini?" Anak bernama Dito itu mendongak, menatapku dengan mata bulat yang polos. Ada ketakutan di sana, tapi juga rasa ingin tahu. Bram menunjuk tepat ke wajahku dengan jari telunjuknya. Jari yang dulu melingkarkan cincin pernikahan di jari manisku. "Kenalkan, ini, Embok, baru kamu. Namanya Sari. Mulai sekarang, dia yang akan urus makan, mandi, dan semua keperluan kamu di sini. Kamu nggak usah takut. Kalau dia galak, lapor sama papa." Hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap yang mengisi kekosongan di antara kami. Aku merasa seolah baru saja ditampar dengan keras tepat di wajah. "Embok? Pembantu? Di rumahku sendiri? Di rumah yang sertifikatnya bahkan masih tersimpan atas nama keluarga besarku sebelum dibalik nama menjadi harta bersama?" Wanita bernama Lydia itu tertawa kecil. Tawa yang renyah namun menyakitkan, seperti gesekan pisau di atas kaca. Dia menatapku dari ujung rambut yang digelung sederhana, hingga ke ujung kakiku yang hanya beralaskan sandal rumah. Tatapannya penuh kemenangan, seolah dia baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya. "Oh, jadi ini yang namanya Sari." Lydia terkekeh, lalu menoleh pada Bram. "Mas, kamu bilang dia agak kaku orangnya. Tapi tampangnya emang cocok sih jadi asisten rumah tangga. Baju daster rumahan begitu, persis kayak pembantu di rumah orang tuaku di Solo." Penghinaan itu begitu telanjang. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun. Ingin rasanya aku berteriak, mengusir mereka semua keluar dari rumahku, melempar barang-barang mereka ke halaman yang basah. Tapi, logikaku yang waras menahan semua itu. Aku melihat bagaimana Bram berdiri dengan angkuh, seolah menantangku untuk meledak. Aku tahu watak Bram. Jika aku mengamuk sekarang, dia akan punya alasan untuk melakukan kekerasan fisik atau bahkan menceraikanku tanpa aku memiliki persiapan apapun. Aku tidak punya bukti perselingkuhan yang kuat selain kehadiran mereka saat ini. Aku tidak tahu seberapa jauh dia telah memindahkan aset-aset kami. Jika aku melawan sekarang, aku akan kalah telak. Aku akan terusir dari rumah ini tanpa membawa apa-apa, persis seperti skenario yang mungkin sudah mereka susun. Aku menarik napas dalam-dalam, menelan gumpalan harga diri yang terasa pahit di tenggorokan. "Kuatkan hatimu, Sari. Jadilah air, bukan api. Air yang tenang bisa menenggelamkan, sementara api hanya akan membakar dirimu sendiri." Perlahan, aku menundukkan kepalaku. Mengubah postur tubuhku yang tegang menjadi sedikit membungkuk. Layaknya seseorang yang memang berada di posisi bawah. Aku memaksakan otot wajahku untuk rileks, menyembunyikan kilatan amarah di mataku. "Baik, Tuan," jawabku lirih, nyaris berbisik. "Akan saya siapkan kamar untuk tamu." Bram tampak sedikit terkejut dengan reaksiku yang begitu pasrah. Mungkin dia mengharapkan histeria, tangisan, atau teriakan. Tapi ketenanganku justru membuatnya merasa di atas angin. Dia tersenyum sinis, merasa telah berhasil menaklukkan istri yang selama ini dianggapnya bodoh dan penurut. "Bagus," kata Bram sambil melempar kunci mobilnya ke atas meja konsol. "Lydia akan tidur di kamar utama bersamaku. Kamu pindahkan semua barang-barangmu ke kamar belakang, bekas gudang itu. Dito akan tidur di kamar tamu yang di lantai 2. Jangan lelet, Lydia butuh istirahat, dia lelah seharian perjalanan." "Dan satu lagi," tambah Lydia sambil mengusap lengan Bram manja. "Masakin air panas dong, Embok. Aku mau mandi. Badan lengket semua nih. Jangan lupa siapin handuk yang baru ya, aku nggak mau pakai bekas kamu." Aku mengangguk pelan, masih tanpa menatap mata mereka. "Baik, Nyonya." Saat aku berbalik menuju dapur, air mataku akhirnya jatuh. Satu tetes, lalu diikuti tetes-tetes lainnya yang tak terbendung. Tapi aku tidak terisak. Aku membiarkan air mata itu membasahi pipiku dalam diam.
Setiap langkahku menjauh dari ruang tamu, setiap tawa kecil Lydia yang terdengar di belakang punggungku, dan setiap detik kebisuan Bram, sedang kubakar dalam ingatan. Malam ini, Sari yang dulu, istri yang penuh cinta dan kepercayaan, telah mati. Dan dari abunya, akan lahir sosok baru yang tidak akan berhenti sebelum mengambil kembali setiap sen haknya yang telah dirampas. Hujan di luar sana masih menderu, seakan menjadi saksi bisu dimulainya perang dingin di dalam rumah mewah ini. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, namun aku sudah terbangun. Sebenarnya, aku nyaris tidak tidur sama sekali. Kamar belakang yang dimaksud Bram adalah ruangan sempit berukuran 2x3 meter di dekat area servis, tepat di sebelah ruang cuci. Dulu, ruangan ini memang diperuntukkan bagi asisten rumah tangga jika kami memilikinya. Namun selama ini hanya digunakan untuk menumpuk kardus-kardus barang bekas dan peralatan kebersihan yang jarang dipakai. Kasurnya tipis, apek, dan sudah kempes di bagian tengah. Dindingnya lembab dengan bercak jamur di sudut-sudut atas. Sangat kontras dengan kamar utama di lantai 2. Kamar dengan ranjang king size beralaskan spray sutra Mesir yang kubeli saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Kamar yang kini dikuasai oleh wanita asing itu. Membayangkan Lydia tidur di atas bantal-bantalku, menggunakan selimutku, dan berada dalam pelukan suamiku, membuat perutku mual. Namun, rasa mual itu kutekan kuat-kuat. Aku punya peran yang harus dimainkan. Aku bangkit, merapikan daster batiku yang kusut, lalu mengikat rambut panjangku menjadi sanggul sederhana. Tidak ada lagi skincare pagi, tidak ada lagi waktu untuk mematut diri di depan cermin. Pukul 5 pagi, aku sudah harus berada di dapur. Tugas pertamaku sebagai babu dimulai. Aku mencuci beras, memotong sayuran, dan menyiapkan sarapan. Bunyi pisau yang beradu dengan talenan menjadi irama pagi yang sunyi. Dulu, aku memasak karena cinta. Aku senang melihat Bram makan dengan lahap masakanku sebelum berangkat kerja. Tapi hari ini, setiap irisan bawang terasa seperti sedang mengiris sisa-sisa perasaanku pada pria itu. Sekitar pukul 7, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Bram sudah rapi dengan setelan jas kerjanya, jas abu-abu yang kusetrika 2 hari lalu dengan penuh hati-hati. Di belakangnya, Lydia mengekor dengan mengenakan kimono sutra milikku. Kimono merah marun yang merupakan hadiah dari ibuku. Dadaku sesak melihatnya, tapi aku tetap menunduk. Fokus mengaduk nasi goreng di wajan. Pagi, Mas, sapa Lydia dengan suara serak-serak basah yang dibuat manja. Dia duduk di kursi yang biasa kududuki, di ujung meja makan, tepat di sebelah kursi utama Bram. Bram duduk sambil membuka tabletnya, membaca berita saham seperti biasa. Pagi, sayang. Tidur nyenyak? Lumayan, walau AC-nya agak berisik ya. Nanti ganti yang baru deh. Mas, rengek Lydia. Iya, nanti aku suruh orang servis atau beli baru sekalian. Jawab Bram enteng. Aku meletakkan piring berisi nasi goreng dan telur mata sapi setengah matang di depan mereka. Baunya harum, asapnya mengepul hangat. Namun, Lydia menatap piring itu dengan wajah jijik, seolah aku baru saja menyajikan sampah. Ini apa sih, Mas? Tanya Lydia sambil menusuk-nusuk telur itu dengan garpu. Kolesterol semua. Kamu kan harus jaga badan. Kok pembantu kamu masaknya beginian? Nggak ngerti gizi ya? Bram melirik sekilas ke arahku yang berdiri mematung di dekat wastafel. Sari, mulai besok masak yang lebih sehat. Oatmeal atau buah. Lydia nggak suka makanan berminyak pagi-pagi. Baik, Tuan. Maaf, Nyonya, jawabku datar. Ya udah, aku minum kopi aja. Kopi mana? Lydia mendengus. Segera kutuang kopi hitam tanpa gula kesukaan Bram ke cangkirnya, dan membuatkan latte instan untuk Lydia, karena aku tidak tahu seleranya. Lydia menyeruput sedikit, lalu meletakkan cangkir itu dengan kasar hingga bunyinya berdenting keras. Manis banget. Kamu mau bikin aku diabetes? Lydia memelototiku. Lain kali tanya dulu dong. Aku pakai gula rendah kalori. Dasar nggak peka. Aku mengambil cangkir itu kembali. Maaf, Nyonya. Saya ganti. Di tengah drama sarapan itu, Dito turun. Anak itu masih memakai piyama bergambar superhero yang tampak kekecilan. Rambutnya berantakan, dan dia mengucek matanya yang masih mengantuk.
Dia berjalan ragu-ragu menuju meja makan, lalu mencoba memanjat kursi yang terlalu tinggi untuknya. Baik Bram maupun Lydia tidak ada yang membantunya. Bram sibuk dengan tabletnya, dan Lydia sibuk bercermin di layar ponselnya. Melihat Dito kesulitan, naluriku bergerak. Aku mendekat, lalu dengan lembut mengangkat tubuh kecilnya ke atas kursi. Anak itu menatapku, terkejut. "Mau makan apa, Den?" tanyaku lembut. Panggilan, Den, terasa asing di lidahku, tapi aku harus konsisten. "Nasi goreng?" jawab Dito pelan, matanya melirik takut-takut ke arah ibunya. Aku mengambilkan piring kecil, menyendokkan nasi goreng secukupnya, dan memotongkan telur agar mudah dimakan. Dito langsung menyuap dengan lahap. Sepertinya dia kelaparan. Jelas sekali dia tidak mendapat perhatian yang cukup soal makan. "Dito, jangan makan berantakan," bentak Lydia tiba-tiba saat sebutir nasi jatuh ke meja. Dito tersentak kaget, sendoknya hampir jatuh. Bram akhirnya menutup tabletnya dan berdiri. "Aku berangkat dulu. LYD, kamu di rumah aja, istirahat. Nanti siang aku transfer buat belanja bulanan. Kartu kredit kamu yang limitnya sudah dinaikkan ada di dompet di laci nakas." "Asyik. Love you, Mas." Lydia berdiri dan mencium pipi Bram. Sebelum pergi, Bram menatapku tajam. Dia berjalan mendekat, merendahkan suaranya agar Dito tidak mendengar, meski Lydia bisa mendengarnya dengan jelas dan tersenyum licik. "Sari, ingat posisimu. Jangan coba-coba masuk ruang kerjaku di lantai 1. Itu area terlarang buat kamu. Bersihkan saja bagian luarnya. Kalau sampai ada satu kertas pun yang bergeser di meja kerjaku, kamu tahu akibatnya. Dan jangan coba-coba mempengaruhi Dito dengan cerita aneh-aneh." "Mengerti, Tuan," jawabku sambil menunduk. Setelah Bram pergi, Lydia kembali ke kamar utama, meninggalkan Dito sendirian di meja makan bersamaku. Pintu kamar di lantai atas terbanting pelan, lalu hening. Lydia mungkin melanjutkan tidurnya atau sibuk menelepon teman-teman sosialitanya. Kesempatan ini tidak boleh ku-sia-siakan. Larangan Bram untuk tidak memasuki ruang kerjanya justru menjadi petunjuk terbesar bagiku. Selama 7 tahun menikah, ruang kerja itu adalah tempat kami sering berdiskusi soal bisnis. Aku tahu letak segala sesuatunya. Jika dia melarangku masuk sekarang, berarti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat ingin dia sembunyikan. Aku membereskan meja makan dengan cepat, lalu mengajak Dito bermain di ruang tengah. "Dan Dito main Lego di sini dulu ya, Bibi mau bersih-bersih sebentar," kataku sambil mengeluarkan kotak mainan lama yang dulu kusiapkan untuk keponakanku. Mata Dito berbinar melihat mainan itu. Dia anak yang mudah dialihkan karena kesepian. Setelah memastikan Dito asyik bermain dan tidak ada tanda-tanda Lydia akan turun, aku melangkah pelan menuju ruang kerja Bram. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Pintu ruang kerja itu terkunci. Tentu saja. Tapi Bram lupa satu hal. Rumah ini aku yang merancangnya. Aku berjalan menuju dapur, membuka lemari penyimpanan bahan makanan kering, dan meraba bagian paling atas di balik kaleng kerupuk. Di sana, tertempel dengan selotip hitam, sebuah kunci cadangan master key yang bisa membuka semua pintu di rumah ini, cadangan yang kusimpan bertahun-tahun lalu untuk keadaan darurat jika kunci utama hilang. Dengan tangan gemetar, aku kembali ke depan ruang kerja. Kumasukkan kunci itu ke lubang pintu. Klik. Suara putaran kunci terdengar nyaring di telingaku yang waspada. Aku menoleh ke tangga, memastikan tidak ada siapa-siapa. Kosong. Aku menyelinap masuk dan menutup pintu perlahan, tanpa menguncinya kembali agar tidak berisik. Aroma ruang kerja ini masih sama, wangi kayu mahoni dan sedikit bau rokok Bram. Tapi auranya berbeda. Meja kerjanya berantakan. Tumpukan dokumen berserakan seolah dia sedang panik mencari atau menyembunyikan sesuatu. Aku tidak menyentuh dokumen di atas meja, karena Bram pasti akan sadar jika posisinya berubah. Mataku tertuju pada sebuah lukisan abstrak di dinding sebelah kiri. Lukisan pemandangan panen raya. Itu lukisan kesukaan ayahku. Di baliknya, terdapat brankas dinding kecil. Masalahnya, aku tidak tahu kombinasi sandinya. Dulu, sandinya adalah tanggal pernikahan kami, 120.518. Aku mencobanya. Beb. Error. Napasku tertahan.
Dia sudah menggantinya. Aku mencoba tanggal lahir Bram. Error. Aku mencoba tanggal lahir ibunya. Error. Brankas ini akan terkunci permanen jika salah 3 kali lagi. Aku memejamkan mata, berpikir keras. Apa yang paling penting bagi Bram saat ini? Apa yang menjadi obsesinya? Lydia. Dan anak itu. Aku mengingat-ingat percakapan mereka tadi malam, atau mungkin tanggal lahir Dito, tapi aku tidak tahu tanggal lahir anak itu. Tanggal lahir Lydia? Aku tidak tahu. Tuh. Di kalender meja Bram yang terbuka, ada satu tanggal yang dilingkari merah tebal dengan tulisan My New Life. Tanggal itu adalah bulan lalu, 201.124. Dengan ragu, aku menekan angka-angka itu. 201124. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Pintu brankas terbuka. Aku menghembuskan napas lega yang panjang, nyaris merosot ke lantai. Dengan cepat, aku memeriksa isinya. Tidak banyak uang tunai, tapi ada tumpukan map yang jauh lebih berharga. Tanganku gemetar saat membuka map pertama. Itu adalah akta kelahiran Dito. Nama ibunya tertera jelas, Lydia Prameswari. Nama ayahnya, Bramantio Sudiro. Tanggal lahirnya 4 tahun lalu. Jadi, mereka sudah berhubungan sejak 4 tahun lalu? Saat itu aku sedang berjuang mati-matian mendampingi Bram yang usahanya hampir bangkrut. Saat aku menjual perhiasan ibuku untuk menyuntik modal perusahaannya, dia sedang meniduri wanita lain dan memiliki anak. Rasa sakit itu menghujam jantungku, lebih tajam dari sebelumnya. Tapi aku tidak boleh menangis sekarang. Aku membuka map kedua. Ini adalah bukti transfer bank. Mataku membelalak melihat nominalnya. Setiap bulan, ada transfer sebesar 50 juta, 100 juta, hingga terakhir 500 juta ke rekening atas nama Lydia Prameswari. Dan sumber dananya? Bukan dari gaji pribadi Bram, melainkan dari rekening operasional, CV. Mutiara Abadi, perusahaan yang didirikan dengan modal 100% dari warisan ayahku. Dia mencuri uang perusahaan keluarga untuk membiayai gundiknya. Tidak hanya itu, aku menemukan sertifikat rumah ini. Di sebelahnya ada surat kuasa jual yang sudah ditandatangani di atas materai, tapi kolom nama pembelinya masih kosong. Dia berencana menjual rumah ini, rumah yang menjadi satu-satunya kenangan fisik dari kerja keras kami, atau lebih tepatnya, kerja kerasku. Aku segera mengeluarkan ponsel dari saku daster, memotret semua dokumen itu dengan cepat dan jelas. Halaman demi halaman. Tanganku bergerak secepat kilat. Setiap foto adalah peluru yang akan kugunakan untuk menembak kepalanya nanti di pengadilan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar. Bibi? Bibi di mana? Suara cempreng Dito terdengar memanggil. Lalu suara lain yang lebih menakutkan menyusul. Langkah kaki orang dewasa menuruni tangga. Itu Lydia. Heh, mana si pembantu itu? Kok sepi banget? Suara Lydia terdengar kesal. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku terjebak di dalam ruang kerja terlarang. Jika Lydia menemukanku di sini, atau jika Dito membuka pintu ini, tamatlah riwayatku. Sandiwaraku akan terbongkar sebelum babak utama dimulai. Aku melihat ke sekeliling dengan panik, mencari tempat sembunyi atau alasan yang masuk akal. Tidak ada jalan keluar lain selain pintu di mana suara langkah kaki itu semakin mendekat. Suara langkah kaki Lydia semakin dekat, diiringi bunyi heels rumahannya yang beradu dengan lantai marmer. Jantungku berpacu lebih cepat dari jarum detik jam dinding. Aku tahu, jika aku tertangkap basah di dalam ruang kerja ini, bukan hanya rencana balas dendamku yang hancur, tapi keselamatan diriku juga terancam. Bram bisa nekat melakukan apa saja untuk menutupi kebusukannya. Dengan tangan gemetar namun gerakan yang dipaksa cekatan, aku menutup kembali brankas di balik lukisan. Klik. Bunyi itu terdengar terlalu keras di telingaku. Aku segera membenarkan posisi lukisan panen raya itu, memastikan tidak miring 1 mm pun. Lalu, aku menyambar kain lap mikrofiber yang selalu kuselipkan di saku dasterku. Aku tidak bisa keluar sekarang. Jarak pintu dan tangga terlalu dekat. Lydia pasti akan melihatku keluar dari ruangan ini. Otakku berputar cepat. Aku melihat ke arah pintu kaca geser yang menghubungkan ruang kerja dengan taman samping, taman kering yang penuh dengan kaktus dan batu koral.
Pintu itu biasanya terkunci dari dalam. Aku berlari kecil tanpa suara, memutar kuncinya, dan menyelinap keluar. Panas matahari pagi langsung menyengat kulitku. Aku menutup pintu kaca itu kembali dengan hati-hati, lalu bergegas berjalan memutar lewat jalan setapak samping rumah menuju pintu dapur belakang. Baru saja aku sampai di dapur dengan napas terengah-engah, pura-pura sibuk mencuci piring, suara Lydia terdengar melengking dari ruang tengah. "Embok, Sari, di mana sih kamu?" Aku menarik napas panjang, menetralkan degup jantung, lalu berjalan tergopoh-gopoh menuju ruang tengah. "Saya di dapur, Nyonya. Sedang mencuci peralatan bekas sarapan." Lydia berdiri berkacak pinggang di depan televisi besar 60 inci kami. Dito duduk di karpet, memainkan robot-robotannya sendirian. "Kamu tuh kalau dipanggil nyaut dong." "Kuping dipake," sembur Lydia. Wajahnya merah padam, sepertinya moodnya sedang buruk. "Nih, jagain Dito. Aku mau live Instagram di kamar, jangan sampai ada suara berisik. Awas kalau dia ganggu." "Baik, Nyonya," jawabku patuh. Lydia melengos pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat yang tertinggal di udara. Dia bahkan tidak menatap putranya yang menunduk sedih. Sepeninggal Lydia, suasana ruang tengah menjadi hening. Aku menatap Dito. Anak itu, darah daging wanita yang merusak rumah tanggaku, seharusnya ku benci. Seharusnya aku merasa jijik melihat wajahnya yang mewarisi garis rahang Bram dan mata Lydia. Namun, melihatnya duduk menekuk lutut dengan bahu kecil yang merosot, rasa kemanusiaanku sebagai seorang perempuan terusik. Dia hanyalah korban dari dua orang dewasa yang egois. Aku mendekat, lalu duduk bersimpuh di dekatnya, menjaga jarak sopan layaknya seorang pelayan. "Den Dito, mainannya rusak ya?" tanyaku pelan, menunjuk robot plastik di tangannya yang kakinya copot. Dito mendongak. Matanya berkaca-kaca. Kakinya patah. "Mama marah kalau aku minta beli lagi." Aku tersenyum tipis. "Sini, Bibi lihat." Aku mengambil mainan itu. Hanya sendinya yang lepas, bukan patah. Dengan sedikit tekanan, aku memasangnya kembali. Klik. Robot itu kembali utuh. "Nah, sudah sembuh robotnya," kataku sambil menyerahkannya kembali. Mata Dito berbinar. Senyum lebar merekah di wajah polosnya, menampilkan gigi susunya yang rapi. "Wah, Bibi hebat. Terima kasih, Bey." "Sama-sama, Den." Sejak hari itu, sebuah pola baru terbentuk di rumah ini. Lydia semakin tenggelam dalam dunia mayanya. Dia sibuk memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial, memotret tas-tas branded yang dibeli dengan uang perusahaanku, memposting foto makanan mewah yang kupesan lewat ojek online karena dia malas masak, dan membuat video skincare routine di kamar mandi utamaku. Bagi dunia luar, Lydia adalah ibu peri yang sempurna dengan kehidupan glamor. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah punya waktu untuk Dito. Dito menjadi bayang-bayang yang terlupakan di rumah besar ini. Dan akulah satu-satunya orang yang melihatnya. Saat Lydia sibuk facial di salon langganannya atau Bram pulang larut malam dengan alasan meeting, Dito akan lari ke dapur atau area jemuran tempatku bekerja. "Bey, aku bantuin ya?" tanyanya suatu sore saat aku sedang melipat pakaian. "Jangan, Den. Nanti dimarahin tuan," tolakku halus. "Papa nggak bakal tahu. Papa kan nggak pernah lihat aku," jawabnya polos namun menohok. Kata-kata itu membuat tanganku berhenti melipat ke meja Bram. Anak sekecil ini sudah merasakan ketidakhadiran ayahnya. Perlahan tapi pasti, Dito mulai menempel padaku. Dia tidak lagi memanggilku, "Embok," seperti ajaran ayahnya, melainkan, "Bibi," dengan nada sayang. Aku membacakan buku cerita untuknya, buku-buku bekas keponakanku yang kusimpan di gudang. Aku mengajarinya cara mengikat tali sepatu, sesuatu yang seharusnya diajarkan Lydia. Aku bahkan diam-diam membuatkan susu coklat hangat saat dia terbangun mimpi buruk di tengah malam, karena Lydia mengunci pintu kamar utama dan tidak mendengar tangisannya. Suatu sore yang hujan, sama derasnya dengan malam kedatangan mereka, Dito duduk di pangkuanku di teras belakang. Kami melihat titik-titik air jatuh menimpa daun tanaman hias. Bram belum pulang, dan Lydia sedang tidur siang. Tiba-tiba, Dito mendongak menatap wajahku. Jari mungilnya menyentuh pipiku. "Bibi,
Ya, Den? Kenapa papa nggak pernah peluk aku kayak papanya teman aku di sekolah? Kenapa mama selalu dorong aku kalau aku mau cium? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, menghantam ulu hatiku. Aku menatap mata bening itu. Ada kerinduan yang mendalam di sana, kerinduan akan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan meski hidup bergelimang harta. Setan di kepalaku berbisik, hancurkan dia. Katakan kalau dia anak haram. Katakan kalau orang tuanya sampah. Tapi aku menepis bisikan itu. Tidak. Aku tidak akan merusak jiwa anak kecil ini dengan kebencian. Biarlah dia melihat kebenaran dengan matanya sendiri, bukan dari hasutanku. Itu akan jauh lebih menyakitkan bagi Bram dan Lydia nantinya. Aku mengelus rambut Dito lembut. Den Dito, bapakmu itu orang sibuk. Dia kerja keras cari uang buat beli mainan Dito, buat beli baju bagus. Tapi aku nggak mau mainan, Bey. Aku mau dipeluk. Potong Dito, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada serius namun lembut. Dito, dengar Bibi ya. Kadang, orang dewasa itu punya cara sayang yang beda. Tapi, Dito harus kuat. Dito harus lihat sendiri, siapa yang benar-benar ada buat Dito saat Dito sedih, dan siapa yang cuma ada saat Dito senang. Bibi ada buat Dito? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Kali ini tulus. Selama Bibi di sini, Bibi akan jagain Dito. Sabar ya, Nak. Dunia memang kadang gak adil, tapi Dito anak laki-laki. Dito harus pintar melihat mana yang emas, mana yang cuma sepuhan. Dito tidak sepenuhnya mengerti metaforaku, tapi dia mengangguk mantap. Dia memeluk leherku erat, menyandarkan kepalanya di bahuku yang berbalut das terlusuh. Aroma minyak telon dan keringat anak-anak menguar darinya. Di detik itu, aku menyadari satu hal krusial, Dito bukan lagi sekadar anak selingkuhan. Dia adalah kartu as terbesarku. Bram dan Lydia mungkin memiliki uang dan kekuasaan saat ini, tapi mereka telah kehilangan hati anak mereka sendiri. Dan anak ini, dengan kepolosannya, akan menjadi senjata yang paling mematikan untuk meruntuhkan pertahanan mereka. Karena tidak ada yang lebih jujur daripada kesaksian seorang anak yang terluka. 2 minggu berlalu sejak aku menemukan dokumen di brankas itu. Suasana rumah semakin tegang. Bram semakin sering pulang larut dengan wajah kusut. Dari selentingan pembicaraan telepon yang kudengar saat membersihkan ruang tamu, bisnisnya sedang menghadapi masalah cash flow. Vendor-vendor mulai menagih pembayaran, sementara uang perusahaan yang dia tarik untuk Lydia sudah terlalu besar, membuat operasional terganggu. Karma bekerja lebih cepat dari dugaanku. Malam itu, sekitar pukul 10, Bram pulang dengan membanting pintu. Wajahnya merah padam, dasinya sudah longgar tak beraturan. Dia langsung menuju minibar di sudut ruang tengah, menuang alkohol ke dalam gelas kristal dengan tangan gemetar. Lydia turun dari lantai atas, masih dengan masker wajah menempel. Mas, berisik banget sih. Dito baru aja tidur tahu. Omelnya, meski aku tahu Dito sebenarnya belum tidur karena aku baru saja selesai membacakan dongeng kancil untuknya. Diam kamu, bentak Bram. Suaranya menggelegar, membuat Lydia terlonjak kaget. Jangan bikin aku tambah pusing. Loh, kok kamu nyentak aku? Lydia tidak terima. Dia melepaskan masker wajahnya kasar dan melemparnya ke lantai yang baru saja kupel. Aku ini istri kamu sekarang. Harusnya kamu pulang tuh bawa happy, bukan marah-marah. Aku sedang berada di dapur, pura-pura membereskan sisa makan malam. Posisiku strategis, terhalang sekat lemari pajangan namun bisa mendengar setiap kata dengan jelas. Instingku mengatakan, ini adalah momennya. Pertengkaran ini bukan pertengkaran biasa. Ini adalah ledakan dari tekanan finansial yang Bram rasakan. Sehari sebelumnya, aku sudah membeli sebuah alat perekam suara mini berbentuk pulpen lewat toko online, menggunakan akun samaran dan mengirimnya ke alamat pos Satpam Komplek agar tidak ketahuan Bram. Alat itu sekarang terselip manis di antara bunga-bunga plastik di vas besar di tengah meja ruang keluarga, tepat di mana mereka berdiri sekarang. Aku sudah menyalakannya sejak Bram masuk tadi. Istri? Bram tertawa sinis, suara gelas beradu dengan meja kaca terdengar nyaring. Kamu pikir jadi istri cuma modal dandan dan belanja? Kartu kredit kamu itu tagihannya bulan ini 50 juta. Lydia,
50 juta. Kamu beli apa aja hah? Ya buat kebutuhan kita lah, Mas. Baju, tas, perawatan, kan aku harus tampil cantik buat dampingin kamu. Katanya pengusaha sukses, masa istrinya kucel kayak si Sari itu. Lydia membela diri dengan nada tinggi. Setidaknya Sari gak pernah bikin perusahaanku hampir bangkrut. Teriak Bram frustrasi. Hening sejenak. Namaku disebut. Ada rasa puas yang aneh menyelusup di hatiku mendengar pengakuan tak sadar itu. Oh, jadi kamu belain babu itu sekarang? Kamu nyesel ceraiin dia dan milih aku? Suara Lydia mulai bergetar, manipulatif. Bukan itu poinnya. Bram membanting gelasnya. Prang. Pecahan kaca berserakan. Masalahnya duit. Lydia. Duit. Perusahaan lagi diaudit. Aku nggak bisa ambil uang seenaknya lagi. Kamu harus hemat. Hemat? Aku nggak bisa hidup susah. Mas, kalau tahu bakal kayak gini, mending aku tetap di apartemen aja daripada pindah ke rumah neraka ini. Kalau bukan karena aku bawa Dito ke sini, kamu pikir aku mau nikahin kamu secara siri? Kalimat itu keluar. Bom waktu itu meledak. Aku menahan napas di balik tembok dapur. Jantungku berdegup kencang, berharap alat perekam itu menangkap setiap silabelnya dengan jernih. Lydia terdiam, mungkin shock. Maksud kamu apa? Bram, mungkin karena pengaruh alkohol atau saking stresnya, terus mencerocos tanpa rem. Aku bawa Dito dan kamu ke sini karena aku butuh alasan buat nekan Sari supaya dia mau pergi tanpa nuntut harta gono gini. Dan aku bawa anak itu supaya kita nggak perlu bayar babysitter mahal atau sewa apartemen lagi. Aku pikir dengan bawa Dito, Sari bakal sakit hati dan langsung minta cerai, terus kita bisa kuasai asetnya. Tapi ternyata dia malah jadi pembantu bodoh yang betah di sini. Jadi, suara Lydia terdengar lirih, tapi tajam. Kamu nggak peduli sama Dito? Kamu bilang kamu sayang sama anak kita. Sayang? Bram mendengus kasar. Anak itu cuma beban. Lydia, cengeng, manja, persis kayak kamu. Aku bawa dia ke sini cuma buat alat tawar. Biar kelihatan keluarga bahagia di depan investor, kalau nanti kita butuh pencitraan. Jujur aja, aku muak lihat muka dia. Tiap lihat Dito, aku ingat betapa borosnya pengeluaran buat susu dan sekolah mahalnya itu. Kalau bukan anak kandung, udah kubuang ke panti asuhan. Mas, kamu jahat banget. Halah, nggak usah munafik. Kamu juga nggak pernah urus dia kan? Kamu cuma jadiin dia aksesoris di Instagram kamu. Kita sama aja, Lydia. Jadi nggak usah sok suci. Langkah kaki Bram terdengar menjauh, menaiki tangga dengan kasar, meninggalkan Lydia yang menangis sesenggukan di ruang tengah. Bukan tangisan penyesalan, ku yakin itu tangisan karena egonya terluka. Aku menunggu 10 menit sampai Lydia juga naik ke atas. Setelah rumah benar-benar sunyi, aku keluar dari persembunyianku. Dengan hati-hati, aku mengambil pulpen perekam itu dari vas bunga. Lampu indikatornya masih berkedip merah kecil. Aku mematikannya. Tanganku menggenggam alat kecil itu erat-erat. Ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti kekejaman psikologis. Ini adalah kunci yang akan membuka mata Dito, dan juga senjata pamungkas untuk menghancurkan reputasi Bram di depan mertua, impiannya, Pak Harjo. Keesokan harinya, Sabtu pagi. Bram pergi main golf pagi-pagi sekali, pelarian khas orang kaya yang sedang bangkrut. Lydia masih tidur, mengurung diri di kamar dengan alasan sakit kepala. Dito duduk di meja makan sendirian, mengunyah rotinya dengan lesu. Aku menghampirinya sambil membawa kain lap, berpura-pura membersihkan meja di dekatnya. Di saku dasterku, ada ponsel yang sudah tersambung dengan speaker Bluetooth kecil yang kusembunyikan di balik toples kerupuk di meja makan. Aku sudah memindahkan file rekaman itu ke ponselku. Dan Dito kok nggak semangat makannya? Sapaku lembut. Dito menggeleng. Papa marah-marah lagi tadi malam ya, Bey? Aku dengar suara pecah. Anak ini mendengar, tapi dia tidak tahu detailnya. Ini saatnya. Maafkan Bibi, Dito. Ini akan sakit, tapi ini perlu. Seperti mencabut gigi busuk, sakitnya sebentar tapi akan menyelamatkanmu dari racun yang lebih parah. Bibi nggak sengaja nemu rekaman suara papa. Bisikku, seolah bicara pada diri sendiri.
Aku menekan tombol play di layar ponselku yang tersembunyi. Volumenya kuatur rendah, tapi cukup jelas di telinga kami berdua di ruang makan yang sunyi itu. Suara Bram terdengar, jernih dan tajam. Aku bawa anak itu ke sini cuma biar kamu nggak ngerongrong duit buat babysitter. Aku bawa dia ke sini cuma buat alat tawar. Anak itu cuma beban. Kalau bukan anak kandung, udah kubuang ke panti asuhan. Dito mematung. Roti di tangannya jatuh ke piring. Aku segera mematikan rekaman itu tepat sebelum bagian Bram menghina Lydia. Aku hanya ingin Dito tahu bagaimana perasaan ayahnya terhadapnya. Cukup itu saja. Mata Dito melebar, pupilnya bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Dia menatapku, mencari penyangkalan. Bibi, itu suara papa. Aku menghentikan gerakan mengelap mejaku. Aku berlutut di samping kursinya, mensejajarkan wajahku dengannya. Aku tidak menjawab, ya, atau tidak. Aku hanya menatapnya dengan tatapan penuh duka dan kejujuran. "Den Dito anak pintar," kataku pelan, suaraku bergetar menahan tangis. "Dito bisa bedain suara papa, kan?" Bibir Dito bergetar. Satu isakan lolos dari mulutnya, lalu diikuti tangisan yang memilukan. Bukan tangisan cengeng minta mainan, tapi tangisan hati yang patah. Dia melompat turun dari kursi dan langsung menghambur ke pelukanku. Dia membenamkan wajahnya di leherku, menangis meraung-raung namun tertahan di bahuku. "Papa jahat. Papa nggak sayang Dito. Papa mau buang Dito," jeritnya di sela tangis. Aku memeluk tubuh kecil yang berguncang hebat itu. Air mataku ikut menetes. "SSTT. Ada Bibi di sini. Bibi nggak akan biarin siapapun buang Dito. Bibi sayang Dito." Aku mendekapnya erat, membiarkan kebencian terhadap ayahnya tumbuh di hati kecilnya secara alami. Bram telah menanam benih itu sendiri tadi malam, aku hanya menyiramnya pagi ini. Mulai detik ini, Dito bukan lagi anak Bram. Dia adalah sekutuku. Dan ketika saatnya tiba, dia yang akan menunjuk hidung ayahnya sendiri di depan hakim. Di lantai atas, pintu kamar utama masih tertutup rapat. Lydia tidak mendengar tangisan anaknya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang mungkin akan mencintainya tanpa syarat di masa depan. Perang ini sudah memasuki babak baru. Dan aku, sang pembantu, memegang kendali penuh. Sejak insiden rekaman suara itu, Dito berubah total. Anak yang tadinya ceria meski manja, kini menjadi pendiam dan murung. Dia menarik diri dari interaksi dengan kedua orang tuanya. Setiap kali Bram mendekat atau sekadar lewat, Dito akan refleks mundur dan bersembunyi di balik tubuhku, memegang erat ujung dasterku seolah itu adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Bram, dengan keegoisannya yang makin menjadi-jadi, tentu saja tidak peka. Dia hanya menganggap Dito sedang fase rewel, dan makin malas berurusan dengannya. Sementara Lydia, dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk menyadari bahwa putranya sedang mengalami trauma batin yang hebat. Situasi ini memberiku celah yang semakin lebar. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menghalangi Dito mendekati orang tuanya, Dito sendiri yang membangun tembok itu. Fokusku kini beralih pada satu hal yang selama ini menjadi misteri, latar belakang Lydia. Wanita ini muncul entah dari mana, mengaku sosialita, namun tingkah lakunya, maaf, jauh dari kata berkelas. Cara makannya, cara bicaranya yang kasar saat marah, dan ketidaktahuannya akan tata krama dasar jamuan makan, semua itu menimbulkan tanda tanya. Bram mungkin buta karena nafsu, tapi aku tidak. Hari itu, kesempatan emas datang saat kurir paket datang mengantar tumpukan belanjaan online Lydia. Lydia sedang pergi ke salon untuk retouch warna rambut, dan Bram tentu saja di kantor, atau entah di mana, berpura-pura sibuk. Aku menerima paket-paket itu. Salah satunya adalah sebuah kotak kardus agak penyok yang sepertinya bukan barang baru. Pengirimnya tertulis, Toko Roti Harjo City, Jalan Slamet Riyadi, Solo. Tapi anehnya, paket ini berstatus retur atau dikembalikan. Sepertinya ini paket lama yang nyasar dan dikirim ulang. Aku membawanya ke dapur, bukan ke kamar Lydia. Rasa penasaranku tak terbendung. Dengan pisau dapur, kuiris selotipnya hati-hati agar bisa direkatkan kembali. Isinya bukan baju mewah atau kosmetik. Isinya adalah toples-toples plastik berisi kue kering jadul,
nastar dan kastengel yang warnanya agak gosong, serta sebuah amplop surat berwarna biru muda. Aroma kue itu mengingatkanku pada aroma rumah nenek di kampung, aroma kasih sayang yang tulus. Aku membuka surat itu. Tulisan tangannya tegak bersambung, rapi namun kaku, khas tulisan orang tua zaman dulu. Untuk putriku, Larasati, Lydia. Bapak dan ibu kirimkan kue kesukaanmu. Pulanglah, Enduk. Bapak dengar kamu sudah punya anak. Bawa cucu bapak pulang. Jangan hidup di Jakarta jadi benalu orang. Bapak malu sama tetangga, tapi bapak lebih takut kamu kualat. Suami orang bukan rezekimu. Kalau kamu tidak mau pulang, setidaknya biarkan kami merawat anak itu. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Larasati? Jadi nama aslinya Larasati? Dan dia bukan orang kaya seperti yang digembar-gemborkannya pada Bram? Dia hanyalah anak pemilik toko roti di Solo yang kabur dan mengganti identitasnya demi gaya hidup instan. Dan yang paling penting, orang tuanya tahu, dan mereka tidak merestui. Di bagian bawah surat, tertera nomor telepon rumah dengan kode area Solo. Ini dia. Kepingan puzzle terakhir yang kucari. Aku segera menyimpan nomor itu di ponsel rahasiaku. Setelah merapikan kembali paket itu seolah belum disentuh dan meletakkannya di tumpukan paling bawah di kamar Lydia, aku menunggu momen yang tepat. Siang harinya, saat Dito tidur siang dan rumah sepi, aku mengunci diri di kamar mandi pelayan. Sinyal agak susah, tapi cukup untuk melakukan panggilan suara. Jantungku berdegup kencang saat nada sambung berbunyi. Tut, tut. Halo? Toko Roti Harjo, pripun? Suara berat seorang pria tua terdengar di seberang sana. Logat Jawanya kental dan berwibawa. Aku menarik napas panjang, mengatur nada suaraku menjadi sesopan mungkin, selirih mungkin, memainkan peran wanita teraniaya yang memohon pertolongan. Halo? Assalamualaikum, Bapak. Maaf mengganggu. Apa benar ini dengan Bapak Harjo, ayah dari Mbak Larasati? Hening sejenak di seberang sana. Waalaikumsalam. Benar. Ini siapa? Temannya Laras? Nadanya berubah waspada. Saya Sari, Pak. Saya yang mengasuh Dito, cucu Bapak, di Jakarta. Dito? Suara Pak Harjo terdengar tercekat. Ada getaran emosi di sana. Cucu saya, namanya Dito? Bagaimana kabarnya? Laras tidak pernah mau angkat telepon kami. Itulah sebabnya saya memberanikan diri menelepon Bapak. Meski saya takut ketahuan, suaraku mulai bergetar, kutambahkan sedikit isak tangis yang tertahan. Saya kasihan sama Dito, Pak. Kondisinya memprihatinkan. Apa maksudmu? Laras bilang dia hidup enak, suaminya kaya raya. Bentak Pak Harjo, tapi bukan marah padaku, melainkan pada situasi. Suaminya memang kaya, Pak. Tapi itu suami saya. Hening panjang. Hening yang mencekam. Aku membiarkan kalimat itu meresap ke dalam benak Pak Harjo. Aku membayangkan wajah tua di seberang sana yang pasti sedang memucat. Maksud, Nak Sari, Laras jadi istri kedua? Tanyanya terbata. Bukan istri kedua, Pak. Potongku halus tapi menohok. Dia tinggal di rumah saya, mengambil suami saya, dan mengusir saya dari kamar utama. Suami saya, Pak Bram, memaksa saya menjadi pembantu di rumah saya sendiri untuk melayani Mbak Laras dan Dito. Tapi saya terima, Pak, saya terima demi Dito. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara benda jatuh, mungkin gagang telepon yang terlepas atau gelas yang tersenggol. Terdengar juga suara wanita, mungkin Bu Siti, bertanya panik di latar belakang. Aku melanjutkan, tidak memberi jeda bagi mereka untuk menyangkal. Tapi yang membuat saya tidak kuat bukan nasib saya, Pak. Tapi nasib Dito. Mbak Laras, dia tidak pernah mau mengurus Dito. Dito sering dibentak, dikurung di kamar kalau ada tamu, bahkan Pak Bram bilang dia menyesal punya Dito. Cukup, potong Pak Harjo. Suaranya bergetar karena amarah yang meluap. Kamu punya buktinya, Nak Sari? Saya punya rekaman suara Pak Bram yang menghina Dito. Saya juga punya foto-foto Dito yang kurus dan sering menangis karena kesepian. Kalau Bapak punya WhatsApp, saya kirimkan sekarang. Kirimkan semua ke nomor ini. Ibu bisa buka WhatsApp.
Aku segera mengirimkan semua amunisi yang kupunya. Rekaman suara Bram saat bertengkar, anak itu cuma beban. Foto Dito yang sedang menangis sendirian di pojok kamar, dan foto Lydia yang sedang pesta pora sementara Dito makan nasi kecap di dapur bersamaku. 5 menit kemudian, teleponku berdering. Pak Harjo menelepon balik. Kali ini suaranya terdengar dingin. Sangat dingin, namun penuh wibawa yang mengerikan. Nak Sari? Iya, Pak. Saya mewakili keluarga besar di Solo, memohon ampun sebesar-besarnya atas kelakuan anak saya. Saya malu. Sungguh malu. Saya kira dia sukses karena kerja keras, ternyata dia menjijikan. Saya sudah memaafkan, Pak, jawabku lirih. Saya cuma ingin Dito selamat. Saya takut mentalnya rusak. Kamu wanita mulia, Nak Sari. Tolong jaga cucu saya sebentar lagi. Kami akan ke sana. Jangan beritahu Laras. Kami akan datang menjemput cucu kami dan memberi pelajaran pada anak durhaka itu. Kapan Bapak akan datang? Secepatnya. Kami akan bawa pengacara keluarga. Laras pikir kami orang kampung bodoh. Dia lupa bapaknya ini mantan lurah yang tahu hukum. Kami akan ambil hak asuh Dito. Dan soal suamimu, biarlah dia terima akibatnya. Terima kasih, Pak. Tapi tolong, buat seolah-olah ini kunjungan mendadak. Biar mereka tidak sempat menyembunyikan Dito. Tentu. Kami akan buat kejutan. Nak Sari yang sabar ya. Keadilan pasti datang. Panggilan berakhir. Aku menyandar di dinding kamar mandi yang dingin, menghembuskan napas panjang. Kakiku lemas, tapi hatiku bersorak. Satu sekutu kuat telah didapatkan. Pak Harjo bukan orang sembarangan. Dari nada bicaranya, dia adalah tipe orang tua Jawa yang memegang teguh unggah-ungguh, sopan santun, dan harga diri keluarga. Mengetahui putrinya menjadi pelakor, perebut laki orang, dan menelantarkan anak adalah aib terbesar baginya. Sore itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Menyapu, mengepel, mencuci. Namun setiap kali melihat Lydia yang sedang asyik video call dengan teman-temannya sambil tertawa lebar, aku membatin, tertawalah sepuasmu, Larasati. Nikmati sisa waktumu menjadi nyonya palsu. Karena, raja, dan ratu, yang sesungguhnya dari Solo sedang dalam perjalanan untuk melucuti mahkotamu. Aku melihat Dito yang sedang duduk melamun di teras. Aku menghampirinya, membawakan segelas susu. Den, minum dulu. Dito menatapku. Bibi, kapan aku bisa pergi dari sini? Pertanyaan itu membuat hatiku nyeri. Sabar ya, Den. Sebentar lagi ada ksatria yang mau jemput Den Dito. Siapa? Batman? Aku tersenyum. Lebih hebat dari Batman. Kakek dan nenek. Mata Dito berbinar bingung. Dia tidak pernah mengenal kakek neneknya. Tapi harapan sekecil apapun lebih baik daripada keputusasaan di rumah neraka ini. Malam itu, hujan turun lagi. Tapi bagiku, hujan kali ini tidak lagi terdengar menyedihkan. Suara rintik air itu terdengar seperti derap langkah pasukan yang sedang berbaris menuju kemenangan. Rencana Pak Harjo sudah matang, tapi aku butuh panggung yang tepat untuk eksekusinya. Aku tidak ingin mereka datang saat rumah sepi. Aku ingin mereka datang saat Bram dan Lydia merasa berada di puncak dunia, agar jatuhnya terasa makin sakit. Beberapa hari setelah kontak dengan Pak Harjo, aku mulai melancarkan serangan psikologis halus pada Bram. Perusahaannya makin oleng. Audit internal menemukan banyak kejanggalan, dan investor mulai menarik diri. Bram uring-uringan, wajahnya makin tua 10 tahun dalam seminggu terakhir. Malam itu, saat membawakan kopi ke ruang kerjanya, aku diizinkan masuk lagi karena dia terlalu malas membersihkan sendiri. Aku melihat Bram memijat pelipisnya frustrasi. Pusing, Tuan? Tanyaku datar sambil meletakkan cangkir. Bram tidak menoleh. Bukan urusanmu. Saya dengar dari sopir, Pak Gunawan batal investasi ya, pancingku. Pak Gunawan adalah salah satu rekan bisnis lama ayahku yang masih menghormati keluarga kami, tapi Bram tidak tahu kalau aku masih berkomunikasi dengannya. Bram mengebrak meja. Sopir itu mulutnya ember. Iya, batal. Puas kamu? Sayang sekali, kataku tenang, berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan perut.
Padahal dulu almarhum bapak selalu bilang, rezeki itu harus dipancing dengan suasana hati yang bagus. Kalau Tuan kelihatan stres, investor makin lari. Mereka pikir Tuan tidak kompeten. Bram terdiam. Egonya tersentil. Dia menatapku tajam. Maksud kamu apa? Kenapa Tuan tidak buat acara makan malam kecil? Undang beberapa rekan bisnis potensial. Tunjukkan kalau Tuan dan keluarga. Baru, Tuan ini bahagia dan solid. Tunjukkan kalau finansial Tuan stabil. Orang kaya berbisnis dengan orang yang terlihat kaya. Kan? Bram tampak berpikir. Ide itu masuk akal baginya. Dia butuh pencitraan. Dia butuh validasi. Tapi Lydia, dia nggak bisa masak. Dan kamu pikir aku mau kamu yang muncul nemuin tamu? Cibir Bram. Saya yang masak. Saya akan buat hidangan terbaik, seperti dulu saat kita menjamu wali kota. Tuan ingatkan, proyek itu gol karena masakan saya. Aku mengingatkan masa kejayaan kami dulu, masa di mana aku adalah aset terbesarnya. Dan soal saya akan tetap di dapur sebagai pelayan. Nyonya Lydia tinggal duduk manis, terima beres. Tuan bisa pamerkan kecantikan Nyonya Lydia pada tamu-tamu. Bram menimbang-nimbang. Kesombongannya mengalahkan akal sehatnya. Oke. Jumat malam ini, aku akan undang 3 investor besar. Pastikan masakannya sempurna. Jangan malu-maluin aku. Awas kalau ada satu piring pun yang kotor. Baik, Tuan. Aku tersenyum dalam hati. Umpan dimakan. Aku segera menghubungi Pak Harjo kembali. Pak, Jumat malam. Jam 7 malam. Datanglah jam segitu. Bram mengira yang datang adalah investor. Jumat tiba. Aku sibuk di dapur sejak pagi. Aku memasak menu western mewah. Steak tenderloin wagyu dengan saus jamur truffle, krim soup asparagus, dan creme brulee untuk penutup. Aroma masakan memenuhi seluruh rumah, menciptakan ilusi kemewahan yang sempurna. Lydia sibuk luar biasa. Dia memanggil makeup artist dan hairstylist ke rumah. Dia memakai gaun malam backless berwarna emas yang sangat mencolok, lengkap dengan perhiasan berlian, yang kubeli dengan uang tabunganku dulu, yang kini dia akuisisi. Sari, lihat nih, kukuku bagus nggak? Pamer Lydia sambil mengibaskan tangan yang baru di nail art. Nanti pas tamu dateng, kamu jangan berani-berani keluar dari dapur ya. Bau bawang kamu itu bikin mual. Baik, Nyonya, jawabku sambil memotong wortel. Pisau di tanganku berkilau tajam. Bram turun dengan setelan jas tuxedo. Dia tampak gagah, tapi matanya gelisah. Dia terus mengecek ponselnya. Kok belum ada yang konfirmasi kehadiran ulang ya? Gumam Bram cemas. Ah, orang penting emang gitu, Mas. Suka telat biar ditungguin, hibur Lydia sambil membetulkan letak belahan dadanya. Aku sudah mengatur Dito. Aku memandikannya, memakaikan baju kemeja kecil yang rapi, dan menyisir rambutnya. Dan Dito ingat pesan Bibi, bisikku saat mengancingkan bajunya. Dito mengangguk serius. Wajahnya tegang tapi berani. Ingat, kalau tamu datang, Dito lari ke kakek, bukan ke papa. Pintar. Jam menunjukkan pukul 19.15. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah dramatis suasana. Meja makan sudah ditata ala fine dining. Lilin-lilin dinyalakan. Bram dan Lydia duduk di ujung meja, menunggu dengan gelas wine di tangan. Mereka tampak seperti raja dan ratu di istana pasir yang sebentar lagi tersapu ombak. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Nah, itu mereka, seru Bram antusias. Dia bangkit, merapikan jasnya. Sari, buka pintu. Sambut tamu dengan sopan. Aku berjalan tenang menuju pintu utama. Hatiku bergemuruh, tapi wajahku datar sedingin es. Aku memegang gagang pintu, menarik napas dalam, lalu membukanya lebar-lebar. Di depan pintu, berdiri sosok pria tua dengan batik sutra lengan panjang yang berwibawa, mengenakan peci hitam. Di sebelahnya, wanita tua dengan kebaya encim yang anggun namun wajahnya menyeratkan kemarahan tertahan. Di belakang mereka, berdiri 2 orang pria berjas rapi membawa tas kerja, pengacara. Itu Pak Harjo dan Bu Siti. Selamat malam, Pak, Bu, sapaku lantang,
cukup keras agar terdengar sampai ke ruang makan. Silakan masuk. Bram yang mendengar sapaanku langsung berjalan menuju ruang tamu dengan senyum lebar yang dipalsukan. Selamat malam Pak Gunawan, selamat datang. Kalimat Bram terhenti di tenggorokan. Kakinya mengerem mendadak. Matanya melotot melihat siapa yang datang. Lydia yang mengekor di belakangnya ikut berhenti. Wajahnya yang tadinya merona karena blush on, seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok. Gelas wine di tangannya gemetar. Bapak, Ibu, desis Lydia. Suaranya tercekat. Pak Harjo tidak tersenyum. Tatapannya tajam menusuk langsung ke arah Bram, lalu beralih ke Lydia. Dia melangkah masuk tanpa melepas sepatunya, diikuti rombongannya. Aura kepemimpinannya mengintimidasi seisi ruangan. Jadi ini rumah hasil kerja keras kamu, Laras? Tanya Pak Harjo dingin, suaranya berat menggema di ruang tamu yang sunyi. Bram gelagapan. Dia menatapku bingung dan marah. Sari, siapa orang-orang tua ini? Mana investornya? Kenapa kamu biarkan pengemis masuk? Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Bram. Bukan dariku, tapi dari Pak Harjo. Tenaga orang tua itu ternyata masih kuat. Bram terhuyung ke belakang, memegangi pipinya yang memerah dengan tatapan tak percaya. Jaga mulutmu, anak muda, bentak Pak Harjo. Saya Harjo, bapak kandung dari wanita simpananmu ini. Bram ternganga. Dia menoleh ke arah Lydia. Apa? Bapak kamu? Katanya bapak kamu pengusaha tambang di Kalimantan? Lydia gemetar hebat. Air matanya mulai luntur merusak makeupnya. Kebohongannya terbongkar. Dia mundur perlahan. Mas, aku bisa jelasin. Cukup sandiwaranya, potong Pak Harjo. Dia menunjuk ke meja makan yang penuh makanan mewah. Kalian makan enak di sini, pesta pora, sementara cucu saya kalian perlakukan seperti sampah? Di mana Dito? Tepat saat itu, Dito berlari keluar dari kamarnya di lantai bawah. Dia tidak berlari ke arah Lydia yang menangis, tidak juga ke arah Bram yang masih syok. Kakek, teriak Dito. Meski dia belum pernah bertemu langsung, insting anak kecil dan foto yang pernah kutunjukkan membuatnya tahu siapa pelindungnya. Dito menubruk kaki Pak Harjo, memeluknya erat. Kakek, bawa Dito pulang. Papa jahat. Papa nggak mau Dito. Pemandangan itu menghancurkan sisa-sisa pertahanan Bram. Dia melihat anak kandungnya sendiri lari ketakutan darinya, dan berlindung pada orang asing yang baru saja menamparnya. Bu Siti langsung berlutut, memeluk Dito sambil menangis. Cucuku. Maafkan Eyang ya. Aku berdiri di sudut ruangan, di ambang pintu dapur, menyaksikan semuanya dengan tangan terlipat tenang. Tugasku sebagai sutradara malam ini sudah selesai. Sekarang saatnya para aktor menerima konsekuensinya. Bram menatapku. Tatapan matanya beralih dari kemarahan menjadi ketakutan. Dia menyadari satu hal, tidak ada investor yang akan datang. Malam ini bukan malam perayaan, melainkan malam pengadilan. Sari. Desis Bram. Kamu yang merencanakan ini semua? Aku melangkah maju. Tidak lagi membungkuk. Tidak lagi menunduk. Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi, menatap matanya sejajar. Silakan nikmati hidangannya, Tuan, kataku dengan senyum tipis yang mematikan. Itu perjamuan terakhir di rumah saya. Mulai besok, Anda bukan siapa-siapa lagi di sini. Hujan di luar makin deras, diiringi petir yang menyambar, seolah alam semesta sedang bertepuk tangan merayakan runtuhnya kesombongan di ruang tamu ini. Suasana di ruang tamu mewah itu seketika berubah menjadi sidang pengadilan yang mencekam. Angin malam dan tempias hujan yang masuk dari pintu yang masih terbuka lebar, seolah tak berani mengganggu ketegangan yang terjadi di antara kami. Bram masih memegangi pipinya yang merah akibat tamparan Pak Harjo, matanya menyiratkan percampuran antara kebingungan, rasa sakit, dan penghinaan yang mendalam. Siapa yang memberimu hak memukulku di rumahku sendiri? Teriak Bram, mencoba mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Dia melirik ke arah dua pria berjas di belakang Pak Harjo, para pengacara, dengan tatapan waspada. Pak Harjo tidak gentar. Dia melangkah maju, postur tubuhnya tegak menantang Bram yang jauh lebih muda. Rumahmu?
Kau yakin ini rumahmu, Nak Bram? Sebelum Bram sempat menjawab, salah satu pengacara yang dibawa Pak Harjo maju. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Selamat malam, Saudara Bramantio, ucap pengacara itu dengan nada datar namun tegas. Perkenalkan, saya Adrian, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Ibu Sari dan juga mewakili Bapak Harjo untuk urusan perlindungan anak. Bram ternganga. Dia menoleh cepat ke arahku. Kuasa hukum. Sari? Apa maksudnya ini? Sari itu cuma istri bodoh yang... Istri sah yang memiliki 80% saham di CV. Mutiara Abadi, perusahaan yang saudara kelola, potong Adrian cepat. Dia meletakkan dokumen akta perusahaan di atas meja tamu, tepat di sebelah vas bunga tempat aku dulu menyembunyikan perekam suara. Berdasarkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, termasuk audit forensik yang dilakukan diam-diam selama 2 minggu terakhir atas izin Ibu Sari selaku komisaris utama, ditemukan adanya aliran dana ilegal sebesar 3,5 miliar rupiah ke rekening pribadi atas nama Lydia Prameswari dan pengeluaran fiktif lainnya. Wajah Bram berubah dari merah menjadi putih kapur. Kakinya goyah. Dia mundur selangkah hingga menabrak kursi sofa. Itu bohong. Sari nggak ngerti apa-apa soal perusahaan. Itu modal dari kerja kerasku. Modal awal perusahaan berasal dari pencairan dana warisan Bapak Suryo, ayah kandung Ibu Sari. Saudara hanya menjabat sebagai direktur operasional. Dan dalam pasal 4 anggaran dasar perusahaan, tindakan menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran pidana berat. Lanjut Adrian tanpa ampun. Dia mengeluarkan lembaran lain, foto-foto bukti transfer yang kumo di brankas Bram tempo hari. Anda mentransfer uang perusahaan untuk membeli apartemen, mobil, dan barang mewah bagi saudari Lydia, sementara perusahaan sedang mengalami defisit kas untuk membayar vendor. Lydia yang sedari tadi menangis sesenggukan di pojok ruangan, kini mendongak kaget. Mas, jadi uang yang kamu kasih itu, uang curian? Bram menatap Lydia dengan nyalang. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu boros. Jangan salahkan anak saya, bentak Bu Siti. Wanita tua itu berdiri sambil mendekap Dito yang masih gemetar di pelukannya. Laras memang salah karena mau sama suami orang. Tapi kamu sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, kamu yang harusnya punya otak. Kamu kasih makan anak orang pakai uang haram, pantas hidupmu nggak berkah. Bram terpojok. Dia melihat sekeliling, mencari celah untuk membela diri, tapi tidak ada. Fakta-fakta itu menghujamnya seperti peluru. Dan soal rumah ini, tambah Adrian sambil mengeluarkan sertifikat tanah fotokopian. Sertifikat asli memang ada di tangan saudara, tapi surat perjanjian pranikah yang saudara tanda tangani 7 tahun lalu menyatakan bahwa segala aset yang dibeli menggunakan dana warisan istri, tetap menjadi hak milik istri sepenuhnya. Rumah ini dibeli cash menggunakan uang Ibu Sari. Jadi secara hukum, saudara Bramantio hanyalah menumpang di sini. Hening. Fakta itu adalah pukulan telak terakhir. Bram selalu merasa dia adalah raja di istana ini, bahwa akulah yang beruntung dinikahi olehnya. Ternyata, selama ini dia hanyalah parasit yang hidup di inangnya. Aku melangkah maju dari bayang-bayang dapur. Kini aku berdiri tepat di tengah ruangan, di bawah lampu kristal yang berkilauan. Aku menatap Bram dengan tatapan dingin, tatapan seorang pemilik yang memergoki pencuri di rumahnya. Kamu dengar itu, Mas? Tanyaku pelan. Kamu bukan tuan rumah di sini. Kamu cuma tamu yang sudah terlalu lama menginap dan lupa diri. Bram menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. Urat-urat di lehernya menonjol. Dasar wanita ular. Jadi selama ini kamu pura-pura jadi pembantu cuma buat jebak aku? Kamu rencanakan ini semua? Kamu nikmati melihat aku hancur? Aku tidak merencanakannya, Mas. Kamu yang menyusun kehancuranmu sendiri, jawabku tenang. Aku cuma mengumpulkan puing-puingnya. Kamu yang bawa selingkuhanmu masuk rumahku. Kamu yang suruh aku jadi babu. Kamu yang hina aku di depan anakmu sendiri. Aku cuma diam dan menonton. Apa salah kalau aku mengambil kembali apa yang jadi hakku? Hak? Hak apa? Bram tiba-tiba menerjang ke arahku. Tangannya terkepal, siap melayangkan pukulan. Aku bunuh kamu. Namun, belum sempat tangannya menyentuh wajahku, 2 orang pria berbadan tegap,
Sopir Pak Harjo dan asisten pengacara Adrian langsung menyergapnya. Mereka memelintir tangan Bram ke belakang punggungnya dengan mudah. Bram meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap, berteriak-teriak memaki dengan kata-kata kotor yang tak pantas didengar telinga, apalagi di depan anaknya. "Lepaskan! Lepaskan aku! Ini rumahku!" raung Bram. Dito, yang melihat ayahnya mengamuk seperti monster, semakin membenamkan wajahnya ke dada neneknya. "Nenek takut. Papa jahat. Papa kayak monster." Pak Harjo menatap Bram dengan jijik. "Bawa dia keluar. Polisi sudah menunggu di depan komplek. Saya sudah laporkan dia atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. Biar dia jelaskan semuanya di kantor polisi." Mendengar kata polisi, nyali Bram seketika ciut. Tubuhnya lemas. Dia berhenti meronta. Dia menatapku, kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan memelas. Tatapan manipulatif yang dulu sering dia gunakan saat meminta uang padaku. "Sari, sayang, masa kamu tega penjarain suami kamu sendiri? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ingat kenangan kita, Sari. Ingat 7 tahun pernikahan kita. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Aku bakal usir Lydia sekarang juga. Tolong, cabut laporannya." Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. "Hilaf? Hilaf itu sekali, Mas. Kalau 4 tahun punya anak dan kuras harta istri, itu bukan hilaf. Itu niat jahat. Dan soal kenangan, kenangan itu sudah mati saat kamu suruh aku tidur di gudang dan sebut aku, Embok, di depan anakmu." Aku menoleh pada Lydia yang masih mematung dengan wajah sembab. "Dan kamu, Nyonya Lydia," kataku tajam. "Atau harus kupanggil Larasati?" Lydia tersentak. Dia menatap ayahnya takut-takut. "Kemas barang-barangmu sekarang," perintahku. "Bawa semua baju-baju norakmu, tas-tas KWMU. Tapi jangan bawa satupun perhiasan atau barang berharga yang dibeli pakai uang suamiku, maksudku, uang perusahaanku. Kalau ada 1 jarum pun yang hilang, aku akan tuntut kamu juga sebagai penadah barang curian." Lydia menangis histeris, bersimpuh di kaki ibunya. "Bu, Laras nggak mau dipenjara, Laras mau pulang." Bu Siti menangis, tapi dia tidak memeluk putrinya. Dia menegakkan bahunya. "Kamu pulang sama bapak dan ibu. Di Solo, kamu akan belajar jadi manusia lagi. Nggak ada lagi dandan-dandan, nggak ada lagi sosialita. Kamu akan bantu ibu bikin roti, dari subuh sampai malam, sampai kamu ngerti susahnya cari uang halal." Malam itu berakhir dengan kericuhan yang melegakan. Bram digeret keluar oleh pihak berwajib yang sudah menunggu di gerbang. Dia berteriak-teriak memanggil namaku sampai suaranya hilang ditelan suara sirine mobil patroli. Lydia, dengan makeup luntur dan tanpa alas kaki, masuk ke mobil ayahnya dengan kepala tertunduk dalam, membawa koper seadanya. Dito. Sebelum masuk ke mobil kakeknya, dia berlari ke arahku. Dia memeluk kakiku erat sekali. Bibi ikut kan?" tanyanya penuh harap. Aku berjongkok, menghapus air mata di pipi gembilnya. "Dito pergi dulu sama kakek dan nenek ya. Di sana banyak teman, banyak mainan, ada sawah, ada sungai. Bibi harus beres-beres rumah dulu, nanti Bibi main ke sana." Janji. Mobil-mobil itu pun pergi, meninggalkan pekarangan rumahku yang basah. Hujan sudah berhenti. Aku berdiri sendirian di teras yang luas dan sunyi. Tidak ada lagi Bram, tidak ada lagi Lydia, tidak ada lagi suara tangisan Dito yang kesepian. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama, dan menguncinya. Untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, aku merasa rumah ini benar-benar milikku lagi. Udaranya terasa lebih ringan, seolah racun-racun yang selama ini menggerogoti dinding-dindingnya telah tersapu bersih oleh badai yang baru saja berlalu. 1 bulan kemudian, matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar yang baru saja kubersihkan. Cahayanya jatuh tepat di atas lantai marmer yang kini berkilau hangat, tidak lagi dingin seperti sebulan yang lalu. Aku duduk di kursi rotan di beranda belakang, tempat favoritku yang dulu sering dipakai Lydia untuk berfoto-foto pamer. Di tanganku, secangkir teh melati mengepulkan aroma yang menenangkan. Rumah ini terasa berbeda.
Lebih hening, tapi bukan keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang damai. Sejak malam pengusiran itu, aku melakukan pembersihan besar-besaran. Bukan hanya membersihkan debu, tapi membuang semua jejak mereka. Kasur di kamar utama tempat mereka tidur sudah kubakar, aku tidak sudi mendonorkannya. Spray, bantal, gorden, semuanya kuganti baru dengan warna-warna cerah, putih, krem, dan biru langit. Aku ingin menghapus memori tentang warna merah dan emas norak selera Lydia. Pakaian-pakaian Bram yang tertinggal sudah kusumbangkan ke panti asuhan, biar setidaknya ada sedikit manfaat dari sisa keberadaannya. Ruang kerja Bram sudah kuubah total menjadi ruang baca dan perpustakaan mini, tempat di mana aku bisa mengurus bisnis warisan ayahku dengan tenang tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Proses hukum berjalan lancar, meski melelahkan. Adrian, pengacaraku, bekerja sangat efisien. Bram kini mendekam di tahanan kejaksaan, menunggu vonis pengadilan. Bukti-bukti yang kukumpulkan, termasuk rekaman suara dan data keuangan, terlalu kuat untuk disangkal. Aset-aset yang dia sembunyikan atas nama orang lain mulai disita satu persatu untuk mengganti kerugian perusahaan. Dia bangkrut, secara finansial dan moral. Aku meletakkan cangkir tehku saat ponsel di meja bergetar. Sebuah notifikasi panggilan video masuk. Nama, Ibu Siti, Solo, tertera di layar. Senyumku langsung merekah. Aku menekan tombol hijau. Wajah ceria Dito langsung memenuhi layar. Pipi anak itu terlihat lebih berisi, kulitnya sedikit lebih gelap karena sering main di luar, tapi matanya berbinar hidup. Bibi Sari, teriaknya girang. Di latar belakang, terlihat suasana kebun belakang rumah Pak Harjo yang asri dengan pohon mangga. Halo, sayang. Wah, lagi makan apa itu? Tanyaku antusias. Makan getuk, Bei. Nenek yang bikin. Enak banget. Dito memamerkan kue singkong di tangannya. Bu Siti muncul di belakang Dito, tersenyum hangat. Assalamualaikum, Nak Sari. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, sehat. Dito kelihatan senang sekali ya, Bu. Iya, Nak. Alhamdulillah dia betah. Tiap pagi ikut kakek ke sawah, siang bantu-bantu di toko. Nggak pernah main HP lagi. Dia jadi anak yang ceria. Bu Siti mengelus kepala Dito. Oh ya, Laras, dia titip salam. Dia malu mau bicara langsung sama kamu. Aku terdiam sejenak. Bagaimana dia, Bu? Dia sedang di dapur, lagi ngaduk adonan roti. Bapaknya keras sama dia. HP disita, nggak boleh keluar rumah kecuali ke pasar sama ibu. Awalnya dia ngamuk-ngamuk, nangis, mogok makan. Tapi setelah bapak ancam mau usir dia jadi gelandangan, dia mulai nurut. Sekarang dia mulai sadar. Nak, dia bilang, dia menyesal sudah jahat sama kamu dan Dito. Aku menghela napas lega. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya rasa kasihan. Syukurlah kalau dia mulai berubah. Bu, saya doakan yang terbaik buat Laras. Makasih ya, Nak Sari, kamu hati malaikat. Kapan main ke Solo? Dito kangen lo. Segera, Bu. Setelah urusan sidang cerai ketuk palu minggu depan, saya akan liburan ke sana. Hore, Bibi mau data Aang, sorak Dito. Setelah berbincang sebentar lagi, panggilan berakhir. Melihat Dito bahagia adalah kemenangan terbesarku. Dia selamat. Rantai toksik parenting itu sudah putus. Aku kembali menyesap tehku. Ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan video, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Aku membukanya. Sari, ini aku, Bram. Aku pinjam HP temanku di sel. Tolong aku, Sar. Di sini mengerikan. Aku tidur di lantai, makan nasi keras. Aku sakit-sakitan. Tolong cabut tuntutan kamu. Aku janji bakal lakuin apa aja. Aku rela jadi sopir kamu, jadi tukang kebun kamu, asal jangan di sini. Aku masih suamimu, Sar. Kamu gak kasihan lihat aku kayak gini? Dulu kita pernah saling cinta. Tolong balas, Sar. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, pesan sedih darinya akan membuatku luluh dan segera mengirim bantuan. Dulu,
Air matanya adalah kelemahanku. Tapi sekarang, membaca ratapan itu hanya membuatku merasa geli. Dia masih mencoba memanipulasiku. Dia menawarkan diri menjadi sopir, tukang kebun. Betapa rendahnya harga dirinya sekarang. Dia tidak paham bahwa masalahnya bukan pada jabatannya, tapi pada pengkhianatan dan kejahatannya. Aku tidak merasa sedih, tidak juga merasa marah. Aku hanya merasa selesai. Seperti buku yang sudah tamat kubaca dan kututup sampulnya. Tidak ada lagi rasa penasaran akan kelanjutannya. Jariku menari di atas layar, tapi bukan untuk membalas pesan itu. Aku menekan tombol blok. Lalu, aku menghapus pesan itu dari kotak masuk. Delete. Bersih. Aku berdiri, merenggangkan otot-ototku di bawah sinar matahari pagi yang semakin hangat. Burung-burung gereja berkicau riang di pohon Kamboja. Hari ini aku punya jadwal rapat direksi untuk merombak manajemen perusahaan. Aku akan mengangkat orang-orang profesional yang jujur. Aku akan membangun kembali CV. Mutiara abadi menjadi lebih besar, lebih kuat, tanpa parasit yang menggerogoti. Dan nanti sore, aku akan pergi ke salon. Aku akan merawat diri, luluran, dan mungkin memotong rambutku dengan model baru. Sari yang lama, Sari yang nerimo, Sari yang menjadi babu di rumah sendiri, sudah mati bersama badai malam itu. Kini yang ada adalah Sari yang baru. Wanita mandiri, pemilik hidupnya sendiri, yang tidak butuh validasi dari laki-laki manapun untuk merasa berharga. Aku tersenyum menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Tugas bersih-bersih sudah selesai. Gumamku pelan, lalu melangkah masuk ke dalam rumahku yang damai,